Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Apa kabar sahabat Kang Edi? Semoga kita semua diberi berkah rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk konten kali ini akan saya jawab pertanyaan dari sahabat Kang Edi Banyuwangi yang ada di Samarinda, Kalimantan. Teman lama sebenarnya beliau, teman lama sejak 2010. Masih tentang pembahasannya tentang khodam. Jadi khodam kedua dan ilmu sejati atau ilmu kasampurnan. Baik sahabat Kang Edi Banyuwangi, di konten yang lalu telah kita sedikit kupas dan bahas tentang apa itu khodam secara singkat, sesuai kemampuan kapasitasnya Kang Edi, dan itu tidak dipaksakan, dalam artian ya apa adanya sesuai pengetahuan Kang Edi Banyuwangi. Mudah-mudahan bisa diterima dan tidak menjadikan salah paham. Dan untuk konten berikut ini sekali lagi akan saya jawab secara singkat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya buat sahabat saya yang di Samarinda, Kalimantan. Nah, pertanyaannya begini, Kang Edi, kalau saya, ini katanya teman saya di Kalimantan, kalau saya itu memang tidak diajarkan tentang khodam, tapi saya tahu bahwa khodam itu ada dua, enek loro. Beliau juga bisa bahasa Jawa ya sahabat. Bahwa khodamku enek loro Kang Edi. Bahwa khodam saya itu ada dua, katanya beliau. Yang pertama namanya jasadku sendiri. Nah, katanya khodamnya beliau itu yang pertama, khodamnya beliau itu ada dua. Beliau bilang seperti itu. Dan beliau bilang yang pertama yang pertama adalah jasadku dewe, jasadku sendiri, ragaku sendiri. Kemudian khodamku yang kedua Kang Edi namanya energiku sendiri, energiku dewe, begitu. Jadi intinya jasad dan energi. Kalau jasad itu berarti masih berhubungan dengan materi ya. Kemudian kalau sudah energi itu berhubungan dengan non materi atau dunia halus, kan begitu. Nah, kalau yang nomor satu tadi yang dikatakan sahabat saya dari Kalimantan Samarinda itu, khodamku itu adalah namanya jasadku sendiri. Ya ini raga ini. Pengetahuan dan pengalamannya Kang Edi sendiri ya akan saya jelaskan. Ya mungkin teman saya punya penjelasan pembahasan yang berbeda dari tuan gurunya gitu loh. Kalau raga ini jasad, namanya jasad turab. Jasad turab itu jasad kasar yang memiliki atau terbentuk dari 4 anasir: air, api, tanah, dan udara. Itu jasad turab atau jasad kasar, raga jasmani ini. Kemudian yang kedua namanya energiku sendiri. Nah, ini masih tanda petik dan digarisbawahi. Energi itu memang sifatnya halus atau non materi. Ya sama, khodam sendiri itu sifatnya halus dan non materi. Sudah saya bahas kemarin. Non materi itu berarti hubungannya dengan dunia dimensi astral. Tapi kalau yang di sini beliau yang kedua ini tidak berhubungan dengan dimensi lain ya, karena ini energiku dewe, energiku sendiri. Kemudian di bawahnya beliau menuliskan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yaitu kata kunci. Kata kunci memang supaya tauhid kita lebih tertata dan tidak terombang-ambing oleh sesuatu yang di luar diri kita. Di konten Kang Edi yang kemarin tentang khodam itu, Kang Edi pernah menyampaikan bahwa setiap diri manusia, setiap diri insan yang terlahir ke dunia ini, ya, yang terlahir ke dunia ini dari bayi
tidak ada satupun eksistensi apapun yang menemani si jabang bayi itu lahir ke dunia kecuali dirinya sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa jadikan patokan saya juga, yang hampir sama dengan sahabat saya yang ada di Samarinda. Jadi saya lagi, itu di buku saya, di kitab saya, terjemahnya bahasa Jawa, ada Arabnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tidak ada eksistensi apapun yang membarengi ya, saat di jabang bayi itu lahir ke dunia. Jadi tunggal, tauhid, atau eksistensi kelahiran bayi itu ya betul-betul nyawiji manunggal satu, tidak ada eksistensi apapun yang menemaninya. Nah, di sini dikatakan saya bahas lagi pertanyaan dari sahabat saya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, mal maula wa ni'man nasir. Itu kata kunci supaya tauhid kita terjaga. Nah, ada sebenarnya kata kunci yang kedua yang mungkin juga sahabat-sahabat yang itu juga tahu ya. Yang sering biasanya dipakai untuk berzikir, berzikir ismuzat dan berzikirnya nafi isbat itu sebelum zikir dimulai biasanya juga ada kata kunci. Yang kata kuncinya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabataka wal ma'rifataka. Itu juga kata kunci supaya kita saat melakukan ritual zikir, otak hati kita tidak melayang berimajinasi kemana-mana dan tidak meminta apa-apa kecuali ridho dan jalannya Allah yang kita tuju. Sama kayak tadi sahabat saya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong dan sebaik-baik penolong. Nah, kemudian kembali ke tentang khodam tadi. Memang alangkah baiknya manusia ini memang makhluk yang paling sempurna, makhluk yang luar biasa diciptakan oleh Allah. Tapi ingat, di sisi lain Allah menciptakan jin. Iya atau tidak? Karena di Al-Quran sudah ada surat jin. Kita nggak mungkin nggak mungkin menolak dengan keadaan itu gitu loh. Berarti kalau menolak tentang adanya surat jin di Al-Quran, berarti ya dengan bukan orang Islam atau bukan seorang Muslim. Yang penting kita meyakini dan memang itu ada. Tapi juga di surat Al-Jin itu juga ada ayat yang mengatakan jangan pernah sekali-kali meminta bantuan kepada jin laki-laki. Nah, minta bantuan jangan sampai kita dalam artian tidak boleh meminta bantuan berlebihan, sama kayak kita, jangan ke jin lah. Kalau kita meminta bantuan berlebihan kepada manusia hingga mengkultuskan, itu sudah membuat Allah cemburu gitu loh ya. Kita sudah masuk ke ranah menduakan Allah kan, iya. Nah, makanya di surat An-Nas juga disampaikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di sana tidak hanya ditulis jin atau nas saja, jadi minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan goda-godaan jin dan manusia. Itu pada intinya jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Secara hakikat statusnya adalah sama. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Manusia pun juga begitu, sahabat Kang di Banyuwangi. Manusia juga ada yang negatif dan manusia juga ada yang positif. Jin juga begitu. Jin ada yang positif dan juga ada yang negatif. Bahkan manusia diberi upah sekian ratus ribu atau sekian juta, berani kok membunuh manusia lainnya, berani kok dia melukai, mencelakai manusia lainnya. Mungkin selama ini dipikir jin jahat seperti itu, manusia pun juga seperti itu, sama jin jika dikasih imbalan juga bisa mencelakai manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dilindungi dari perbuatan jahat dari bangsa jin dan manusia. Nah, kembali ke tema tadi. Ya, alhamdulillah sahabat saya yang ada di Samarinda itu memiliki tauhid yang kuat dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan tauhid, betul-betul percaya, betul-betul rendah hati, percaya kepada diri,
percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu sejati itu betul-betul ilmu yang pembersih diri dari unsur-unsur menduakan Tuhan. Ilmu sejati, ilmu kesempurnaan itu betul-betul menjauhkan kita dari unsur-unsur kesyirikan. Kita betul-betul tauhid pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang disampaikan oleh sahabat saya di Samarinda tadi, bahwa memang hanya ada jasad kita dan ada hanya energi. Kalau disebut juga energi itu adalah sebuah ruh atau sukma. Dan di ayat Al-Quran juga disampaikan Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah itu akan meniupkan rohnya ke dalam jasadnya manusia. Setelah manusia ini aku sempurnakan ciptaannya dan aku tiupkan rohku ke dalam tubuhnya, maka bersujudlah engkau hai para malaikat kepada manusia. Sujud dalam artian suruh menghormati. Namun beberapa dari malaikat itu mengingkari, nggak mau karena sudah beda dalam artian Allah menciptakan aku malaikat kan dari cahaya, sedangkan manusia ini kan ciptaan yang baru dari tanah lagi. Nah seperti itu perselisihannya. Jadi sekali lagi kembali ke khodam tadi, kembali ke diri sendiri, bahwa memang betul sahabat saya di Samarinda, alangkah baiknya kita betul-betul percaya kepada diri sendiri. Kita punya khodam kita sendiri dan kita punya khodam energi kita sendiri yang disebut jasad turab dan jasad latif. Nah, biar saya jelaskan di sini. Jasad turab itu adalah raga atau diri raga kita ini. Jasad latif itu adalah jasad halus atau energi kita yang disebut ruh atau sukma, tiupan dari nur ilahi yang disebut hidup atau yang memberi hidup. Mudah-mudahan sedikit apa yang Kang Edi sampaikan ini bisa manfaat dan bisa menambah wawasan buat Kang Edi sendiri dan sahabat-sahabat Kang Edi. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, share, dan subscribe. Nah, yang penting komen-komen di bawah ini nanti kan bisa saya jawab pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin akan saya klarifikasi, akan saya tambahi kalau saya mampu untuk menambahi. Jadi sekali lagi jangan bosan, jangan sungkan-sungkan untuk memberi komentar di bawah ini ya sahabat Kang Edi. Pokoknya biar Kang Edi semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Baik, itu dulu, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.